Joshua. Kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap gak nembak dia? Bahwa saudara Ricky Rizal menjawab, saya tidak siap Bapak, saya tidak kuat mentalnya. Kemudian saksi menyampaikan, kamu panggil Richard. Hal tersebut mematahkan teori Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang didasarkan pada pengaburan fakta oleh jaksa penuntut umum yang memaksakan kehendak untuk merubah isi percakapan yang telah dijelaskan oleh saksi Ferdi Sambo maupun terdakwa, di mana keduanya dengan konsisten menyatakan kalimat backup dan menembak merupakan satu kesatuan kalimat tanpa ada pemisahan, sehingga hal tersebut telah mematahkan Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang hanya mendasarkan persamaan niat atau meeting of mind di antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo dengan pengaburan fakta percakapan tersebut yang secara jelas terdakwa Ricky Rizal Wibowo menolak permintaan backup dan tembak. Hal ini mengakibatkan bahwa segala tindakan fisik terhadap Ricky Rizal Wibowo yang berupa kehendak fisik memanggil terdakwa Richard Eliezer, kehendak fisik mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, kesemuanya menjadi kehendak fisik yang tidak melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatannya sebagai ajudan dari Kadif Propam yang saat itu dijabat oleh saksi Ferdi Sambo dan tidak berhubungan untuk mencapai terwujudnya peristiwa pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. F. Bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Joshua untuk berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. G. Bahwa korban Joshua bergerak bebas sesampainya di rumah Duren 3. Hal tersebut terlihat dengan jelas berdasarkan fakta persidangan berupa rekaman CCTV di mana saat terdakwa selesai memarkirkan mobil dan turun terdakwa hendak menanyakan kepada Azan Romer kenapa Ferdi Sambo ke rumah Duren 3, namun belum sempat menanyakan karena Azan Romer lari menghampiri mobil Ferdi Sambo, di mana diketahui melalui pemutaran rekaman CCTV saat persidangan saksi Azan Romer berlari untuk mengambil senjata saksi Ferdi Sambo yang jatuh ke aspal. Pada saat itu terdakwa hanya berdiri di carport di samping bak sampah sambil mengabari istri terdakwa dan Mas Jabrik bahwa terdakwa sudah di Jakarta dan akan kembali di Magelang, didukung dari rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli digital forensik Heri Prianto. H. Bahwa fakta tentang terdakwa Ricky Rizal yang tidak mengawasi saudara Joshua saat di rumah Duren 3 bersesuaian dengan keterangan saksi Diryanto alias Kodir yang disampaikan di muka persidangan bahwa saksi Kodir menerangkan pada tanggal 8 Juli 2022 bahwa pada saat saudara Ricky Rizal di luar, saksi Kodir juga sempat melihat saudara Ricky Rizal. Akan tetapi saksi Kodir tidak melihat bahwa saudara Ricky Rizal sedang mengawasi korban. Oleh karena teori Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan dari percakapan yang diubah dengan kehendaknya sendiri oleh jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan fakta persidangan berupa percakapan antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 mengakibatkan kesimpulan tentang turut serta dengan perbuatan fisik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah mengada-ada atau halusinasi yang memaksakan kehendak dan sangat bertolak belakang dari fakta yang telah terungkap di persidangan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap, apa yang dimaksud orang yang turut serta atau made plagiar dalam pasal 55 KUHP menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan atau plagiar dan orang yang turut serta melakukan atau made plagiar peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk made plagiar, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau dalam pasal 56. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nyatalah dan tak terbantahkan bahwa unsur turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak terbukti bahwa kami juga membantah dan menolak dakwaan subsidiar tentang pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan analisa yuridis. Putusan majelis hakim tentu akan menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Yudek Faksi, perhatian Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Hormat kami, Jakarta, Penasihat Hukum Ricky Rizal. Terima kasih.
silakan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Baik, saudara jaksa penuntut Izin umum. majelis, maaf majelis, izin menyerahkan bukti. Silakan, silakan. Saudara penuntut umum silakan maju ke depan. Diperlihatkan kepada jaksa penuntut umum juga, silakan. Oke, ini nomor bukti nomor 1. Oke. Hah? Oh, ini 1, ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke. 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 Oke, ya. Oke. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah mau mengajukan replik terhadap pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Untuk atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Dan untuk itu, jika berkenan, Majelis Hakim memberikan waktu bagi kami 1 minggu Baik. untuk menyelesaikan. Kami berikan kepada penuntut umum waktu pada hari Jumat dan selanjutnya duplik kepada penasihat hukum kami berikan pada hari Selasa. Ya, Baik, terima kasih Yang Mulia. hari Jumat besok dengan agenda adalah replik dari penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Demikian sidang perkara nomor 799 sidang perkara nomor 799 Pit B 2020 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan terdakwa Ferdi Sambo. Ini bukti-buktinya dari komisi. Ya pemirsa, baru saja berakhir sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nampaknya pemirsa, kalau kita melihat dari situasi langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim hanya meminta untuk break sejenak atau sidang ditutup, kemudian berlanjut lagi pada sidang selanjutnya, yaitu pembacaan nota pembelaan atau pledoi untuk terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi pemirsa, nota pembelaan ini disampaikan langsung oleh terdakwa Riki Rizal dan juga oleh kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Riki Rizal. Dibacakan tadi sejumlah poin nota pembelaan yang kemudian berkaitan dengan peran-peran Riki Rizal dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.